Pemerintah meminta Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi BPPT untuk melakukan pemeriksaan pada masalah yang dialami PLN terkait dengan mati listrik massal pada tanggal 4 hingga 5 Agustus lalu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, sudah tersambung bersama kami Direktur Pusat Pengkajian Industri Manufaktur, Telematika dan Elektronika BPPT, Andika Prastawa. Selamat sore, Pak Andika. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Andika, BPPT baru saja ditunjuk untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Apakah sudah mulai bekerja, Pak Andika? Baik, Mbak. Jadi bisa kami sampaikan bahwa instruksi baru kemarin kami terima dan kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Antara lain kami melakukan persiapan langkah untuk melakukan suatu audit teknologi di dalam kasus gangguan jaringan listrik yang baru terjadi yang lalu. Jadi beberapa hal yang sudah kami lakukan adalah menyusun beberapa protokol audit yang kemudian akan dilakukan untuk melihat informasi yang ada di PLN untuk melihat kesesuaiannya. Tentunya ini juga untuk melihat bagaimana segala sesuatu itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan teknologi, khususnya teknologi kelistrikan ini. Demikian, Mbak. Ya, artinya langkah-langkah sudah disusun sedemikian rupa untuk bisa berjalan. Jadi targetnya kapan akan mungkin tim dari BPPT akan mulai turun ke lapangan untuk melakukan audit? Jadi begini, Kepala BPPT baru mengirimkan surat kepada pimpinan PLN untuk meminta akses melakukan pengambilan informasi dan data-data. Dan informasi dan data-data ini akan berupa data-data tentang bagaimana humanware, technoware, atau organiware dan infoware, yaitu aset-aset teknologi itu berproses di dalam sistem ketenaga listrikan. Dan nanti setelah ada kesepakatan dan kemudian tanggapan dari PLN, di dalam minggu depan kita sudah bisa bergerak untuk melakukan investigasi atau pengumpulan informasi-informasi terkait dari pelaksanaan audit teknologi ini, Pak. Ya, sejauh ini Pak Andika, apakah sudah ada temuan-temuan dari BPPT walaupun memang tim belum bergerak ke lapangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut? Dari pantauan BPPT sejauh ini sudah ada temuan kah, Pak? Terus terang belum, Mbak. Jadi saat ini kami sedang berusaha untuk mengumpulkan informasi-informasi awal, baik itu yang beredar secara publik maupun juga yang bisa kita coba dapatkan dari PLN sendiri. Tetapi mungkin kami memerlukan waktu untuk melakukan analisis sebelum bisa memberikan keterangan kepada publik tentang hal ini, Mbak. Jadi saat ini masih dalam tahap mengumpulkan informasi. Tentu Pak Andika juga sudah mendengar ada dugaan bahwa terjadinya gesekan pohon warga yang cukup tinggi dengan sutet di kawasan Ungaran. Apa pandangan BPPT soal ini? Apakah akan jadi fokus investigasi juga, Pak Andika? Betul, Mbak. Jadi di dalam proses audit teknologi ini, seperti tadi saya sampaikan, kita akan melihat tentang aspek-aspek human resources-nya, aspek-aspek teknologinya, organisasi maupun informasi di dalam keorganisasian PLN. Dan ini juga akan kita gunakan untuk mengukur kesesuaiannya di beberapa titik, yaitu di sektor pembangkitan tenaga listrik itu sendiri, maupun di sistem transmisi, juga di sistem proteksi sistem tenaga. Dan juga kita akan mengakses di beberapa titik informasi, antara lain di pusat pengaturan beban, di pembangkit-pembangkit terkait yang mengalami shutdown, juga di titik kejadian pada seperti yang dilaporkan. Apakah bagaimana sebetulnya yang terjadi pada saat itu, walaupun secara teknis memang mungkin terjadi yang disebut sebagai flashover dari saluran udara tegangan ekstra tinggi pada sesuatu yang memang
berhubungan dengan tanah, sehingga di sini ada loncatan api mungkin yang kemudian bisa menyebabkan suatu arus hubung pendek ke bumi. Demikian, Mbak. Pak Andika, hasil investigasi ini ditunggu-tunggu banyak orang. Ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan masukan supaya kejadian serupa ini tidak terulang kembali ke depannya. Kira-kira target dari BPPT kapan bisa menyelesaikan tugas ini, Pak? Sesuai dengan standar audit teknologi, pada umumnya kami memerlukan antara 1 hingga 2 bulan paling lama untuk bisa melakukan audit, pengumpulan berbagai informasi, melakukan assessment dan memberikan rekomendasi apa yang terjadi dan kemudian apa langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Demikian, Mbak. Baik, kita akan tunggu 1 hingga 2 bulan ke depan. Terima kasih Pak Andika sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.